Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahan aja digital, tema 6 suhu dan kalor, subtema 1 panas dan perpindahannya, muatan IPA oleh Epri Deplin SSI MPD STIT Kro 1 Kota Bengkulu. Kita akan membahas pada kesempatan ini adalah menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda yang akan kita pelajari seputar cair, padat, gas, perubahan dari berbagai benda. Nah, panas itu disebut juga dengan kalor. Jadi kalau teman-teman mendengarkan kalor itu sama dengan panas. Nah, panas dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu akan turun. Nah, perubahan wujud zat terjadi pada semua zat, baik padat, cair, maupun gas. Wujud gas tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan titik beku dan titik didih masing-masing zat. Perubahan wujud benda dapat terjadi secara permanen dan sementara. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair adalah es batu yang dibiarkan di ruang terbuka pada saat memanaskan mentega dan pada saat lilin yang dipanaskan. Lawan dari mencair adalah membeku atau memadat. Membeku merupakan peristiwa wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku adalah air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian, selanjutnya adalah pembuatan agar-agar. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap adalah air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Kemudian menjemur pakaian basah. Nah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Lawan dari menguap adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah munculnya embun di pagi hari. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Selanjutnya menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis karena berubah menjadi gas. Lawan dari menyublim adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal adalah pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian proses terbentuknya salju. Kemudian terbentuknya bunga es pada freezer. Nah, inilah tadi ya. Selanjutnya, ini adalah gambar termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Pada dasarnya, termometer ini sama dengan termometer yang lain, hanya saja skalanya berbeda. Skala termometer ini antara 0 minus 50 sampai 50 derajat. Ya. Nah, ada juga skala termometer, ada 4 ya. Celcius itu adalah 0 sampai 100. Kemudian kalau skala Reaumur itu 0 sampai 80, skala Fahrenheit itu 32 sampai 212 derajat dan skala Kelvin itu 273 sampai
373. Ini tambahan untuk teman-teman ketahui. Nah, untuk mengasah kemampuan, ini bukan soal-soal yang harus dikerjakan, tapi kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya adalah akibat dari perpindahan kalor akan menyebabkan benda di sekitar kita menjadi membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Jangan lupa simak video selanjutnya ya. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah soal-soal yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, perubahan benda cair menjadi padat dinamakan membeku. Jawabannya A, membeku. Benda berikut yang tidak memanfaatkan senar adalah, kok tiba-tiba ada soal ini ya? Baik, soal ini berkaitan dengan benda padat ya. Berikut adalah yang tidak memanfaatkan senar. Ada gitar, panci, kail, atau raket. Jawabannya apa? Jawabannya panci. Karena gitar, kail, dan raket itu menggunakan senar. Proses menguap adalah proses perubahan dari benda cair menjadi padat, gas, air, atau panas. Nah, proses menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas. Jawabannya adalah B. Nah, berikut ini adalah contoh dari peristiwa menyublim. Adalah A. Air panas yang menguap, B. Air yang membeku di kulkas, C. Balok es yang mencair, atau D. Kapur barus yang lama-lama habis. Nah, jawabannya adalah D. Peristiwa menyublim adalah kapur barus yang lama-lama habis. Nah, berikut ini pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh nelayan adalah kira-kira apa? Menjemur padi, mengeringkan ikan, mengeringkan garam, atau meradiasi air laut. Jawabannya adalah mengeringkan ikan. Jawabannya B. Selanjutnya adalah satuan panas. Satuan panas itu adalah joule ya. Jawabannya C, bukan Newton, bukan gram, bukan kalor. Jawabannya adalah joule. Joule tulisannya ya. Kemudian penemu termometer. Penemu termometer adalah jawaban yang tepat adalah B, Galileo Galilei. Kemudian selanjutnya adalah termometer Celcius menggunakan ukuran, jawabannya berapa? A 0 sampai 100, B 0 sampai 1000, C minus 100 sampai 100, atau D 0 sampai 50. Jawabannya adalah A 0 sampai 100 derajat. Baik teman-teman, demikianlah materi pelajaran IPA yang berkaitan dengan pengaruh kalor terhadap benda. Semoga menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah. Semoga menambah kedekatan kepada Allah SWT. Dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.